Ya, selamat datang di video kami. Di sini kami akan membahas bagaimana pemisahan biaya campuran menggunakan high-low method. Metode ini merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam akuntansi manajemen untuk memisahkan biaya tetap dan variabel sehingga membantu dalam perencanaan dan pengendalian biaya. Kami juga akan menjelaskan secara rinci tentang biaya campuran, langkah-langkah dalam menggunakan high-low method, dan memberikan contoh praktis untuk memperjelas konsep ini. Biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang mengandung komponen biaya tetap dan komponen biaya variabel. Penting untuk memahami campuran elemen-elemen biaya ini, sehingga seseorang dapat memperkirakan bagaimana biaya akan berubah dengan berbagai tingkat aktivitas. Biasanya, sebagian dari biaya campuran mungkin ada tanpa adanya semua aktivitas. Selain itu, biaya juga dapat meningkat seiring dengan peningkatan tingkat aktivitas. Seiring dengan peningkatan tingkat penggunaan item biaya campuran, komponen biaya tetap tidak akan berubah, sedangkan komponen biaya variabel akan meningkat. Biaya campuran meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya pengeluaran untuk produksi yang tidak berubah, meskipun jumlah barang yang dihasilkan mengalami peningkatan atau penurunan. Biaya tetap ini tidak terjadi setiap hari, mungkin setiap bulan maupun setiap tahun. Biaya tetap dapat membantu perusahaan dalam menentukan perolehan laba dalam jangka panjang. Sedangkan biaya variabel merupakan biaya produksi yang selalu berubah sesuai dengan volume produksi perusahaan. Contoh umum dari biaya campuran, misalnya biaya listrik atau biaya bahan bakar yang memiliki komponen tetap dan variabel. High-low method. High-low method adalah teknik yang digunakan dalam akuntansi manajemen untuk memisahkan biaya tetap dan variabel dari total biaya campuran berdasarkan data aktivitas pada level tertinggi dan terendah. Metode ini membantu perusahaan memahami bagaimana biaya berubah dengan perubahan tingkat aktivitas yang berguna untuk perencanaan anggaran, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan. Cara kerja metode tinggi rendah adalah dengan membandingkan total biaya pada tingkat aktivitas tertinggi dan terendah. Jika biaya variabel dihitung berdasarkan biaya tetap per unit dan biaya tetap tidak berubah, maka biaya tetap dan biaya variabel dapat ditentukan dengan menyelesaikan sistem persamaan. Kapan metode ini digunakan? Ketika kita hanya punya dua titik data atau saat data tidak terlalu rumit. Langkah-langkah menggunakan high-low method. Langkah 1. Langkah pertama yang harus dilakukan ialah menentukan titik tertinggi dan titik terendah dari data yang dimiliki. Perlu dipahami bahwa titik tertinggi merupakan titik yang menunjukkan tingkat aktivitas dan biaya tertinggi, begitu pun juga dengan titik terendah merupakan titik yang menunjukkan tingkat aktivitas dan biaya terendah. Langkah 2. Menghitung biaya variabel dengan membandingkan biaya dan aktivitas antar kedua titik dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Biaya variabel per unit. Aktivitas Adiki-Carlson, biaya tertinggi dikurangi. Biaya terendah per aktivitas tertinggi dikurangi. Aktivitas terendah. Langkah 3. Menentukan biaya tetap dengan memasukkan biaya variabel yang dihitung. Biaya tetap AS, biaya aktivitas tertinggi. Biaya variabel X, aktivitas tertinggi. Atau biaya tetap AS, biaya aktivitas terendah. Biaya variabel X, aktivitas terendah. Langkah 4. Validasi biaya menggunakan persamaan I sama dengan A plus BX. Dengan memasukkan A sama dengan biaya tetap, B sama dengan biaya variabel, X sama dengan tingkat aktivitas. Contoh soal PT Wira Berkah adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Dalam laporan biaya penggunaan listrik untuk beberapa bulan terakhir, diperoleh data sebagai berikut. Identifikasi titik tertinggi dan terendah. Titik tertinggi, Juni biaya listrik 11 juta rupiah. Tingkat aktivitas 800 kilo. Watt jam, titik terendah, Januari biaya listrik 8 juta rupiah. Tingkat aktivitas 5.000 kilowatt, jam biaya variabel per unit. Penggunaan syaks biaya tertinggi, biaya terendah penggunaan, tertinggi penggunaan, terendah biaya variabel per unit penggunaan syak rupiah. 11 juta rupiah, 8 juta 800,
500 sama dengan 3 juta. 300.000 sama dengan 10.000 per kilowatt jam. Menghitung biaya tetap menggunakan titik terendah. Biaya tetap sama dengan biaya aktivitas terendah dikurangi. Biaya variabel kali penggunaan terendah. Biaya tetap sama dengan 8 juta rupiah dikarungi 10.000 kali 500 kilowatt jam. Biaya tetap sama dengan 8 juta rupiah dikurangi 5 juta rupiah. Biaya tetap sama dengan 3 juta rupiah. Hasil akhir, biaya variabel 10.000 rupiah per kilowatt jam. Biaya tetap 3 juta rupiah. Jika sudah diketahui biaya variabel per unit penggunaan dan biaya tetap, maka selanjutnya ialah memvalidasi biaya menggunakan persamaan Y sama dengan A plus B X. Diketahui A, 3 juta rupiah, B, 10.000 rupiah, X, 800 kilowatt jam, penggunaan listrik di bulan Juni. Persamaan untuk penggunaan listrik. Y sama dengan A plus B kali X, sama dengan 3 juta rupiah ditambah 10.000 rupiah kali 800, sama dengan 3 juta rupiah ditambah 8 juta rupiah, sama dengan 11 juta rupiah. Kelebihan dan keterbatasan. High-low method. Memisahkan biaya menggunakan metode ini dapat mempermudah kita untuk mengetahui perkiraan biaya tetap dan biaya variabel dengan menggunakan rumus-rumus yang tersedia. Maka kita akan cepat mengetahuinya dan dapat memahami dengan mudah. Selain itu, untuk memisahkan biaya kita hanya membutuhkan 2 data saja, yaitu biaya tertinggi dan terendah. Meskipun metode ini memiliki beberapa kelebihan di atas, metode ini tetap memiliki kekurangan. Antara lain, metode ini kurang akurat dikarenakan hanya menggunakan 2 data, tertinggi dan terendah. Hasil perhitungan tersebut terkadang kurang tepat. Selain itu, hasil yang diperoleh menjadi tidak representatif. Kesimpulan, metode titik tertinggi dan tertinggi adalah cara yang sangat efektif untuk memisahkan biaya campuran. Langkah ini hanya memerlukan 2 bentuk titik data saja, tinggi dan rendah lagi, untuk diterapkan dan diketahui sangat sederhana juga. Mudah sehingga dapat menghemat banyak waktu analisis. Metode ini memberi gambaran tentang perilaku umum dari biaya dalam suatu situasi dan untuk jelaskan kepada manajer cara mengestimasi biayanya dengan baik. Namun demikian, metode ini memiliki beberapa keterbatasan, khususnya data yang terlalu kompleks atau bervariasi, karena hanya menggunakan 2 titik data dapat mengakibatkan kurang akurat jika terdapat fluktuasi yang tajam lainnya. Faktor lain yang mempengaruhi biaya. Terima kasih telah menyaksikan video kami tentang pemisahan biaya campuran menggunakan high-low method. Kami berharap penjelasan yang kami berikan dapat membantu dalam memahami bagaimana cara menganalisis biaya tetap dan variabel dalam bisnis. Pentingnya pemisahan biaya ini tidak hanya untuk perencanaan yang lebih baik, tetapi juga untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan keuangan perusahaan.